Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik, baik anak itu hidup sebagai diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Alasan kontekstual pemikiran dari Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa pendidikan itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Alasan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Merdeka belajar. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Menurutnya, mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Alasan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang merdeka berarti siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dengan harapan akan terbentuknya karakteristik siswa. Peran seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seorang pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Alasan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa peran pendidik adalah untuk dapat menuntun tumbuh atau berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Peran pendidik sebagai pamong. Peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Semboyan pendidikan. Ingar susung tulodo yang artinya sebagai seorang guru kita harus mampu untuk memberikan contoh dan suri toladan yang baik kepada peserta didik. Ing madyo mangun karso artinya di tengah kesibukan seorang guru kita harus bisa mampu membangkitkan atau menggugah semangat dari para peserta didik kita untuk terus belajar. Tutwuri handayani, sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan dorongan moral, motivasi dan semangat kerja dari belakang peserta didik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Alasan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sebagai pendidik, kita hendaknya di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan saat ini haruslah menekankan pada kemampuan untuk mencapai kekuatan kodratnya. Budi pekerti.
Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Alasan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara maksudnya bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik bagi anak. Intisari, pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sebagai pendidik kita hendaknya di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan saat ini harusnya menekankan pada kemampuan untuk mencapai kekuatan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman bahwa di dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang merdeka berarti siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dengan harapan akan terbentuknya karakteristik siswa. Baiklah, terima kasih. Demikian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.